Zikir adalah sebuah kata yang diambil dari bahasa Arab yang artinya ingat. Kemudian kata zikir ini menyebar di masyarakat dan tidak dirasa lagi oleh siapapun yang mengucapkannya bahwa zikir adalah artinya ingat. Sehingga zikir ini sudah masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan telah menjadi bahasa Indonesia resmi. Zikir yang berasal dari bahasa Arab yang artinya ingat tadi. Kalaulah ingat, tentu ada sesuatu yang kita kenal sebelumnya. Contohnya saja, ketika saya diminta untuk mengingat bagaimana kota Washington, Amerika Serikat oleh seorang sahabat, maka saya jawab, saya tidak tahu. Kemudian sahabat meminta lagi, coba oleh Anda ingat bagaimana kota Washington itu. Maka saya jawab juga lagi, saya tidak ingat. Dan saya tidak tahu bagaimana mengilustrasikan, menceritakan tentang Washington. Karena saya belum tahu kota Washington, bahkan saya belum menginjaknya. Bagaimana saya mau mengingat kota Washington, sementara saya belum pernah mengingatnya, bahkan saya belum pernah mendengarnya, dan saya belum pernah melihatnya. Mendengar artinya saya tidak langsung berada di kota Washington. Melihat pun saya tidak langsung berada di kota Washington. Baru hanya ceritanya saja. Begitupun zikir dalam makna di sini, ataupun ingat. Bagaimana kita mau mengingat kalau kita belum tahu objek yang kita ingat? Kalau demikian, zikir itu ada tingkatan. Yang pertama, kalau kita selaraskan dengan kajian studi Islam, ada yang namanya khususnya berbicara tentang teologi, tauhid, ada namanya zat, sifat, asma, dan af'al. Pertama, zikir atau ingat. Ada namanya zikir asma. Artinya kita mengingat kepada nama-nama Allah. Seperti yang tertera dalam walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang bagus. Seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan seterusnya. Para guru-guru di kampung, saya masih ingat ketika saya masih kecil. Mungkin ketika usia 6 tahun. Saya belajar di surau, diajari oleh guru. Untuk senantiasa melantunkan Asmaul Husna. Dibilangnya ingat berzikir. Saat itu saya tidak mengingat apa yang saya ingat. Yang penting saya hanya melantunkan Asmaul Husna. Itu namanya zikir atas nama-nama Allah. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز جبار المتكبر
السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير. Zikir yang selanjutnya adalah zikir terhadap sifat. Artinya kita mengingat terhadap sifat-sifat yang kita sedang ingat. Dalam hal ini adalah mengingat sifat-sifat Allah. Kita mengingat bagaimana Allah punya sifat Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah memberi rezeki, Allah Maha Pengampun. Ketika saya mengucapkan Ar-Rahman, 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 Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengasih, saya mengingat akan sifat Allah yang Maha Pengasih itu, yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. Kemudian zikir dalam makna af'al, yaitu perbuatan. Kita ingat bagaimana misalkan Allah punya sifat Razzaq, pemberi rezeki. Di antaranya Allah misalkan menurunkan hujan. Dari hujanlah tumbuh-tumbuhan, dan segala menjadi hidup karena adanya air. Itu sudah masuk ke dalam af'al. Artinya ingat terhadap Allah itu terhadap perbuatannya. Atau yang lebih mendasar adalah Allah telah menciptakan yang namanya manusia. Kita ingat bagaimana Allah menciptakan diri kita. آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. Zikir yang selanjutnya adalah zikir zat. Artinya kita mengingat bagaimana zatnya Allah. Tentu mengingat zat ini adalah tidak bisa dilakukan serta-merta. Karena ada sebuah pedoman, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Ingatlah terhadap apa yang telah Allah ciptakan, dan jangan mengingat sama sekali dengan zatnya Allah. Sekalipun sekelas Nabi maupun para Rasul, para wali, tidak bisa bagaimana mengingat zatnya Allah. Yang terpenting adalah dalam zatnya Allah, para guru-guru sering mengajarkan kepada kita melihat terhadap hasil daripada penciptaannya. Tentu metode ini adalah sangat efektif dan efisien bagi menjalani zikir untuk awal. Allah 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 Allah
Apa zikir tersebut? Tidaklah kita cukup selesai beribadah, melakukan seluruh segala ritualitas yang berhubungan dengan spiritual, melainkan kita harus menaik kembali ke dalam tangga spiritual selanjutnya, yaitu musyahadah. Musyahadah juga bahasa Arab yang artinya berpandangan. Setelah kita ingat, maka kita harus naik kepada makam, tingkatan untuk memandangnya. Tentu untuk memandang ini adalah memandang apa? Para guru-guru mengajarkan kebijaksanaan ini, khususnya dalam aktivitas tarekat. Ada sebuah ajaran, sebuah pedoman, agar para salik, para murid yang sedang menjalani sebuah suluk, perjalanan spiritual, senantiasa untuk memandang yang namanya wajah nurani guru. Mengapa demikian? Itu tiada lain adalah dalam rangka untuk membentuk yang namanya diri seorang murid. Dan pada waktu yang sama perintah memandang wajah nurani guru atau nurani mursyid ini juga ada dalam rangka untuk mengenal yang namanya musyahadah, yaitu memandang. Tentu selanjutnya kita akan memandang yang sedang kita sentaklah memandang Allah. Tentu ini adalah sangat krusial, sangat riskan. Para guru-guru mengajarkan tentang hal ini tahapan demi tahapan. Begitu juga baginda besar Muhammad SAW mengajarkan ini kepada para sahabatnya secara tahap bertahap, sehingga akan memahami yang namanya musyahadah. Jadi setelah kita ingat, baru kita memandang. Sederhananya adalah ketika kita ingat kepada ibu kita yang nun jauh ada di kampung, maka sebaiknya kita pergi mendatangi ibu kita yang ada di kampung. Ketika kita tiba di kampung dan bertemu dengan ibu kita, dan kita memandangnya, itu namanya musyahadah, memandang. Maka ketika terjadi memandang ibu kita itu, sampai di rumah dan memandang ibu, pada waktu itu kita tidak lagi yang namanya ingat ibu. Melainkan yang ada adalah kita berkomunikasi. Begitu juga kalau kita setelah ingat, kemudian kita naik kepada tahapan musyahadah berpandangan, tidak ada lagi kata-kata yang kita ucapkan. Tidak lagi ingat, yang ada adalah kita berkata-kata. Itu kita naik musyahadah berpandangan, kemudian kita namanya muhadasa, bercakap-cakap. Tentu makam ini, kedudukan ini harus berdasarkan bimbingan para guru. Karena di daerah musyahadah ini, daerah cukup riskan, banyak sekali para pencoleng, para pencuri, bahkan yang berusaha memanipulasi terhadap objek daripada musyahadah pandangannya itu. Setelah kita memasuki musyahadah, maka kita harus naik lagi kedudukannya itu ke dalam kedudukan wa'i, artinya sadar. Karena tidak banyak, sangat sedikit sekali ketika sampai kepada makam musyahadah, dia tidak ingat, dia tidak sadar siapa diri. Tentu dalam makam yang ketiga ini yaitu namanya wa'yu, sadar. Sadar terhadap kedudukannya bahwa ia sebagai abdu, sadar kedudukannya ia adalah sebagai manusia, dan sadar kedudukan bahwa ia adalah sebagai makhluk. Dalam kedudukan kesadaran ini yang harus dipupuk, yang harus dijaga, tentu atas bimbingan para guru-guru juga. Selesai kita masuk ke dalam makam sadar, selanjutnya adalah yang sangat paling urgen adalah makam namanya ibda, itu berkreasi. Artinya kita turun kembali ke bawah, ke bumi,
dengan penuh kesadaran bahwa kita sebagai abdun, sebagai hamba, sebagai manusia, sebagai makhluk, memiliki tugas yang cukup besar yang dinamakan sebagai seorang khalifah. Nah, dalam konteks ini juga adalah seorang khalifah yang berkualifikasi tersebut. Tidak semua orang menjadi khalifah, tapi telah mencapai kedudukan makam kesadaran, maka seorang itu ketika turun ke bumi, dia bisa menjadi sebagai khalifah kesadaran cukup penuh. Makam berkreasi inilah makam yang sangat tertinggi, dan itulah makam yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hambanya bisa berkreasi, bisa memakmurkan, memajukan yang namanya peradaban manusia. Sahabat-sahabawan di mana saja berada, semoga kita bisa menaiki tangga-tangga spiritual ini, yaitu tangga ingat, zikir, tangga berpandangan, musyahadah, dan ketiga tangga kesadaran, yaitu wahyu, serta yang keempat adalah makam ibda', yaitu berkreasi. Semoga sahabat-sahabawan di mana saja berada dan siapa saja kedudukannya mencapai tangga-tangga ini atas bimbingan para guru, para tutorial, para pembimbing, para mursyid, apapun namanya, sehingga betul-betul mencapai setiap anak tangga spiritual tersebut dengan benar dan tepat. Sekali lagi saya mendoakan para sahabat-sahabawan di mana dan siapa saja. Semoga dengan ridho Allah, sahabat-sahabawan bisa menaiki tangga-tangga spiritual yang barusan telah saya sebutkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.